Setelah bertahun-tahun perang yang menelan puluhan ribu korban, Hamas akhirnya membebaskan sandera dan setuju untuk menghentikan perang. Namun, membujuk Hamas untuk meletakkan senjata itu cerita lain yang jauh lebih rumit. Iya, kini tibalah bagian tersulit dari rencana gencatan senjata di Gaza. Membebaskan para sandera dan mencapai gencatan senjata memang sudah menjadi pencapaian besar yang melibatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta sejumlah pemimpin Arab dan Muslim. Namun banyak pihak meyakini itu baru bagian mudahnya. Tantangan sesungguhnya adalah membuat Hamas menyerahkan senjata dan mendesak mereka untuk demilitarisasi jalur Gaza. Itulah langkah yang menjadi syarat utama bagi Israel untuk sepenuhnya menarik pasukannya dari wilayah tersebut. Akram Attallah, kolumnis asal Gaza, mengatakan masalah terbesar ada pada persenjataan Hamas. Israel menuntut Hamas dilucuti, tetapi bagi Hamas, senjata adalah bagian dari identitas dan ideologi mereka. Attallah menyebut Israel meminta Hamas untuk melepaskan ideologinya. Dalam rencana 20 poin yang diumumkan Presiden Trump, terdapat gagasan ambisius untuk membangun kembali Gaza, membentuk pasukan internasional untuk menjaga keamanan, serta membentuk komite pemerintahan sementara Palestina yang diawasi Dewan Internasional. Namun, satu hal yang paling rumit adalah siapa yang akan mengatur Gaza setelah perang selesai. Persoalan ini bahkan sempat membuat negosiasi gencatan senjata terhenti sementara. Pada Senin 13 Oktober 2025 malam di Sharm el-Sheikh, Mesir, Trump dan Presiden Abdel Fattah el-Sisi mengumpulkan puluhan pemimpin dunia untuk membangun momentum dari pembebasan 20 sandera Israel. Trump menyebut fase 2 telah dimulai. Ia memastikan akan ada kemajuan luar biasa. Namun sejumlah pengamat menilai masih lebih mudah membayangkan hal-hal yang tidak berjalan daripada melihat rencana ini terwujud sepenuhnya. Analis Israel dan Palestina memperkirakan perundingan fase kedua akan berjalan lambat dan rumit. Dalam skenario terburuk, status quo akan bertahan, Hamas masih memiliki senjata, dan Israel menolak mundur sepenuhnya. Mantan pejabat Mossad Zohar Palti memperingatkan bahwa serangan teror sekecil pun dapat memicu kembalinya perang dalam hitungan menit. Nimrod Novik, mantan utusan Israel, menambahkan tekanan politik dalam negeri juga bisa mendorong Netanyahu untuk memulai perang ulang jika publik merasa Hamas masih kuat dan belum takluk. Qatar, Turki dan Mesir sekarang berada dalam posisi penting untuk menekan Hamas agar tidak memprovokasi. Di pihak lain, anggota koalisi pemerintahan Netanyahu menilai gencatan senjata baru sebatas tukar-menukar sandera dan Israel memberikan sebagian wilayah Gaza sebagai imbalan pembebasan tawanan. Untuk penarikan sepenuhnya, Israel menuntut Hamas melepaskan semua senjatanya. Namun, mengatakannya memang mudah, melaksanakannya sangat sulit. Menurut analis Palestina yang dekat dengan Hamas, Hamas bersedia memberikan konsensi terbatas demi pembangunan ulang Gaza. Namun, Hamas tidak akan dalam tanda kutip menguap begitu saja. Mereka ingin tetap memiliki peran dalam masa depan wilayah itu. Skeptisisme juga datang dari mantan pejabat intelijen Israel yang menilai rencana ini terlalu idealis. Meskipun masih banyak tanda tanya, pembebasan sandera dan berhentinya tembakan di Gaza tetap jadi titik terang yang langka dalam konflik berkepanjangan ini. Namun, fase tersulit baru saja dimulai. Fase di mana damai harus dipertahankan bukan dengan senjata, tapi dengan kepercayaan dan keberanian untuk melepaskan dendam lama.